Memiliki pekerjaan sebagai pegawai bank yang kerap menjadi pekerjaan yang diimpikan banyak orang, nyatanya tidak membuat Endang Wasiati Wiryono SEMH CEO income rate reality betah dan mempertahankan pekerjaannya. Dia lebih memilih hengkang sebagai pegawai perbankan dan menggeluti dunia bisnis properti. Menonton video ini jangan lupa subscribe dan like. Makasih. Itu banker, Mas. Saya banker. dulu kerja di Bank Danamon. Pertama kali masuk di Palembang itu saya kerja di Bank Danamon. Siangnya saya kerja, malamnya saya kuliah. Usia 19 tahun. Di mana kuliahnya, Bu? Saya waktu itu di Muhammadiyah sampai semester kedua. Terus karena saya waktu itu merasa bahwa kuliahnya kan siang. Dulu saya kuliah tuh FKIP bahasa Inggris. Nah terus ya saya ngerasa wah ini kalau kayak gini nggak bisa nih mau bayar kuliah gitu kan. Jadi saya ambil kuliah malam. Saya pindahlah ke Tridinanti ambil ekonomi manajemen. Nah saya siangnya kerja di Bank Danamon, malamnya saya kuliah seperti itu. Jadi mulai dari karir benar-benar paling bawah. Saya dulu jadi tenaga pencari account ya, jadi cari nasabah seperti itu namanya. Dulu saya kerjanya itu jadi financial advisor, jadi saya nggak langsung di bawahnya Bank Danamon, tapi saya dibayar oleh perusahaan outsourcing. Outsourcing itu menyediakan tenaga untuk Bank Danamon. Nah karena saya jualannya bagus, saya naik, pindah divisi ke mortgage, divisi KPR. Terus kemudian saya juga akhirnya jadi karyawan tetap Bank Danamon gitu, nggak outsourcing lagi seperti itu. Terus sudah punya gaji pokok, punya bonus, sampai terakhir pas saya resign 2009 saya itu di personal banking officer. Gaji saya udah lumayan lah waktu itu kalau untuk single. Kalau sama bonus-bonusnya mungkin sudah sampai 10 jutaan waktu itu. Banyak sekali, Bu. Cuman memang jiwa saya tuh dulu dari kecil kalau ditanya mau jadi apa, pengen jadi bos gitu kan. Nah, pengen jadi bos saya tuh paling nggak bisa sebenarnya kerja di bawah tekanan gitu. Walaupun sebenarnya kalau kerja saya tuh tipikal orang yang pengen achieve gitu kan. Jadi saya dulu punya strategi berbeda gitu, gimana biar saya KPI-nya tuh bagus terus gitu. Jadi saya main di ceruk yang teman-teman banker lainnya tuh saya nggak main gitu loh. Jadi misalnya saya kelola dana-dana Pemda seperti itu. Terus saya tuh tipikal orangnya tuh ngotot gitu. Jadi kalau saya belum capai target, bisa setiap hari tuh saya ngumpuin nasabah di pasar gitu kan. Jadi kalau kurang target tuh kayaknya gampang banget dulu gitu kan, tinggal Pak, saya kurang segini gitu, dibantu seperti itu. Terus, Bu, Ibu langsung bisa terjun ke dunia properti gimana itu? Oke. Jadi waktu itu kan cari-carilah pengen apa seperti itu kan. Terus sempet dikasih tahu temen namanya Pak Haryono. Dulu beliau itu GM-nya Citra Grand City kan. Citra Grand City kan baru. Jang, kenapa kamu nggak coba belajar punya bisnis real estate agent? Apa pula itu gitu kan. Terus akhirnya saya cari tahu terus dikasih kontak lah sama salah satu brand namanya dulu Century 21. Ngobrol terus pendekatan, terus akhirnya ngerasa bahwa oke, saya mau belajar tentang ini. Tapi waktu itu saya belum resign dari Bank Danamon, Mas, jadi masih nyambi lah gitu. Saya sambil belajar, saya sambil kerja seperti itu. Tapi ya apapun itu kalau masih di double itu nggak akan maksimal hasilnya. Sampai akhirnya saya putuskan ini nggak bisa lagi gitu kan, karena kan juga listrik mau dibayar, semua mau dibayar. Terus saya resign dari Bank Danamon, saya fokus di 1,5 tahun pertama itu benar-benar gak gampang gitu ya. Jadi orang Palembang tuh belum tahu mau cari properti itu harus pakai agent, terus pakai agen properti itu tuh seperti apa, seperti itu ya. Jadi orang masih berpikir ngapain gitu kan, kota kecil dia jual pakai pasang spanduk sendiri gitu kan. Jadi orang belum paham lah, belum aware dan belum terbiasa seperti itu. Tapi dengan kegigihan, keuletan, hampir nangis juga, Mas, hampir pengen tutup juga usahanya waktu itu, pengen balik lagi ke bank gitu kan. Paling kepala cabang masih diterima lah gitu. Tapi ya sudahlah, akhirnya tetap diterusin dan nyampe lah hari ini kurang lebih mau 11 tahun di dunia properti, di dunia real estate agent seperti itu. Kalau sampai sekarang, Bu, sudah berapa banyak, Bu, karyawannya, terus yang Ibu jual properti selama kurun waktu berapa tahun? Baik,
Jadi kalau untuk karyawan, jadi kalau di real estate agent tuh ada dua sistem. Jadi yang pertama saya punya tim namanya back office, tim yang memang dia adalah staff saya. Kurang lebih sekarang ada 10 orang. Kemudian juga saya punya agen-agen yang sifatnya itu adalah partnership. Nah, partnership ini ada banyak. Ada 50 orang lebih yang sekarang ada bernaung di kantor saya. Banyak sekali. Nah, perjalanannya itu, jadi saya dulu 7 tahun itu pakai brand Century 21, brand franchise dari Amerika yang di Indonesia itu dibawa oleh Ciputra. Kemudian saya 3 tahun pakai brand lagi dari luar, dari Amerika juga, namanya Keller Williams. Nah, kemudian setelah itu saya ngeberaniin diri gitu kan, untuk 2019 itu pakai brand sendiri, yakni Income Realty. Karena ya dalam perjalanannya kita sudah belajar lah seperti itu. Kita juga berterima kasih terhadap brand-brand yang terdahulu, tapi kita pengen memberikan sesuatu yang lebih baik seperti itu ya. Terus mungkin juga ada satu kepuasan juga kalau bisa memakai brand kita sendiri seperti itu. Nah, kalau mengenai portofolio, sudah ribuan kali ya rumah kita di Palembang ini kita sudah transaksikan seperti itu dengan tim saya. Lah kalau dihitung 1 tahun aja kita bisa transaksi 200 unit lebih seperti itu. Kalau dari 11 tahun itu sudah berapa gitu kan. Ya selama pandemi kemarin kita transaksi hampir 200 unit seperti 200. Itu pandemi loh ya. Kalau non pandemi kita jumlahnya lebih banyak lagi. Jadi kalau kali 11 tahun itu sudah ribuan unit yang kita berhasil transaksikan seperti itu. Kemudian juga kalau lihat portofolio lagi sekarang ini, kalau jumlah listing di Kota Palembang itu ada sekitar 3.500 listing yang ada di platform kami, ada di Income Realty yang kami pasarkan seperti itu. Ada yang primary, ada yang secondary, tapi mostly kita secondary sih. Kita memang kekuatannya di secondary market seperti itu. Kalau yang Ibu pimpinnya kan mungkin kalau di Sumselnya salah satu yang ngetop lah Bu. Itu bagaimana Ibu mempertahankan supaya nasabah itu tetap dengan Ibu ya via kita. Terus apa sih kunci-kunci sukses Ibu dalam memanage perusahaan Ibu? Baik. Jadi kalau dalam bisnis itu konsistensi itu sangat penting Mas ya. Jadi kalau kita memulai bisnis itu kan ada masa susah, ada masa senang. Tidak semuanya itu selalu masa senang seperti itu. Ada masa duka. Kayak 2020 boleh dibilang itu ada masa berduka juga seperti itu. Tapi kalau di dalam berbisnis itu nggak boleh pas lagi susah kita tinggalin gitu ya, kita nggak kerjain, nggak. Jadi kita tetap harus setia di dalam kondisi suka dan duka. Jadi kenapa? Karena ya kalau kita berubah atau ganti industri, kita akan mengulang lagi dari nol seperti itu. Nah tapi kalau kita dengan adanya kesusahan, dengan adanya dinamika, kita tetap ada di situ, wawasan atau ilmu kita tuh menjadi lebih kaya gitu loh. Jadi kita tuh besok lagi kalau ketemu masalah yang sama, kita sudah lebih mafhum, kita sudah lebih punya strategi-strategi yang kita belajar dari masalah yang kita lewatin seperti itu. Nah, untuk bagaimana saya tetap eksis di sini, ya kami terus tetap haus untuk belajar dari top manajemen, back office maupun agen-agen. Nah, kalau di kita sendiri itu kita punya 2 platform Mas di Income Realty. 2 platform ini apa? Yang pertama kita punya In Academy, yang kedua itu punya In Journal. In Academy ini adalah 12 modul yang kita taruh di sana untuk setiap agen yang gabung di kita. Begitu mereka selesai ujian, mereka bisa belajar secara online mandiri di sana, dan kita tidak batasi seperti itu. Kita kasih user ID, kita kasih password, silahkan kamu mau belajar tentang apa. Hal yang paling basic membaca sertifikat sampai dengan hal yang paling advance itu ada di sana seperti itu. Dan agen-agen yang mau join di kantor saya pun itu juga harus dites gitu. Artinya dia nggak ngawur-ngawur, nggak punya kemauan, siapapun boleh masuk, tapi kita akan saring dengan adanya tes itu seperti itu. Jadi mereka harus membaca modulnya kita dulu, baru lulus tes, baru dia boleh masuk di tempatnya kita seperti itu. Nah, platform yang kedua adalah In Journal. In Journal ini kami buat sama untuk bagaimana mencetak si pemula itu agar bisa menjadi seorang tenaga penjual yang handal seperti itu. Nah, jadi di situ setiap kali agen yang berhasil transaksi, dia akan menceritakan tentang sukses story transaksi
transaksinya itu gitu loh. Dari pertama kali dia dapat listingnya dari mana, kemudian dari mana dia mendapatkan pembelinya, kemudian ada dinamika apa, terus ada masalah apa, kemudian bagaimana menyelesaikan atau menggunakan solusi problem yang seperti apa untuk menyelesaikan si problem-problem yang ada seperti itu. Nah, dengan begitu si para agen-agen baru itu bisa ngeliat gitu, oh histori transaksi si agen A tuh seperti ini, nanti kalau saya ada masalah tuh saya akan menghadapinya atau solusinya tuh seperti ini gitu. Dan ini kita bisa share di seluruh agen-agennya kita, dan mereka boleh membaca seperti itu. Dan program di 2021 semua success story ini kita tuangkan di YouTube-nya kita juga, Ada YouTube juga? CR. Jadi ini juga akan menjadi satu platform pembelajaran untuk mereka dapat menonton, mendengarkan secara langsung seperti itu. Karena sekarang zamannya udah digital nih, udah semuanya udah go to video seperti itu. Jadi ya bagaimana untuk tetap eksis dan berada di sini, ya terus belajar, terus memperbaiki diri. Kemudian juga kami memberikan servis yang terbaik untuk para klien-klien pengguna jasa. Pengguna jasanya kita ini ada perorangan, ada juga perusahaan. Kalau perusahaan itu levelnya sudah lokal, nasional, multinasional, bahkan juga kita handle perusahaan-perusahaan yang dari luar negeri yang mau expand ke daerah Palembang, Sumatera Selatan seperti itu. Kita punya coverage kerja itu fokusnya memang di Palembang, namun jika ada klien yang membutuhkan di daerah lain, kita kan punya jaringan, kita punya network di seluruh Indonesia seperti itu. Jadi kuncinya adalah konsistensi, persistensi, tetap setia di masa susah dan senang, selalu banyak berbagi juga, banyak sharing. Walaupun kita lagi susah pun kita juga harus berbagi juga seperti itu. Itu sih Mas.